Pernah kepikiran gak sih kalau sebuah perusahaan jadi hijau, apa beneran dompetnya juga jadi makin hijau? Hari ini, kita bakal bedah tuntas satu jurnal akuntansi buat menjawab pertanyaan super penting ini. Yuk, kita mulai investigasinya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa bener jadi hijau itu bikin perusahaan makin tajir? Ini bukan cuma soal etika loh. Ini pertanyaan bernilai miliaran dolar yang bikin pusing para bos di ruang rapat dan juga para investor di seluruh dunia. Dan jawabannya, ini bisa banget nentuin masa depan profesi kita semua. Oke, kita langsung masuk aja ya. Untuk ngejawab pertanyaan tadi, kita bakal jadi detektif nih, berdasarkan sumber jurnal yang kita pegang. Kenapa? Soalnya ternyata jawabannya itu nggak sesimpel iya atau nggak. Jadi gini konteksnya, dunia itu udah berubah. Aturan soal lingkungan makin ketat, dan para stakeholder, dari kita sebagai konsumen sampai investor kakap, semua nuntut tanggung jawab. Zaman di mana bisnis cuma mikirin cuan doang itu udah lewat. Perusahaan sekarang dipaksa buat adaptasi, atau ya siap-siap aja ketinggalan. Tapi disinilah teka-tekinya dimulai. Hubungan antara jadi hijau sama dapat untung, itu ternyata abu-abu banget. Waktu kita lihat riset-riset akademik, kita bukannya dapat jawaban pasti, malah nemu data yang saling bertentangan. Nah, itulah yang mau kita selidiki hari ini. Oke, setiap detektif yang hebat itu butuh peralatan yang pas. Sebelum kita periksa semua bukti, ayo kita siapin dulu perangkat investigasi kita. Ini adalah kerangka kerja dasar yang dipakai para akuntan buat membedah masalah kayak gini. Alat utama kita namanya Triple Bottom Line atau biasa disingkat TBL. Ini tuh ide revolusioner dari John Elkington di tahun 1997 yang ngubah total cara kita ngeliat kesuksesan bisnis. TBL ini maksa perusahaan buat berhenti cuma mikirin satu hal, profit, dan mulai merhatiin 3 hal. Gampangnya, TBL itu dikenal sebagai 3P. Pertama, profit, ya ini keuntungan bottom line ekonomi yang kita semua tahu. Kedua, people. Ini soal tanggung jawab sosial perusahaan. Dan ketiga, planet, tanggung jawab ke lingkungan. Profit, people, dan planet. 3 pilar ini harus seimbang. Terus gimana cara kita ngukur pilar planet? Nah, disinilah green accounting atau akuntansi hijau masuk. Ini adalah proses buat ngidentifikasi, ngukur, dan ngelaporin semua biaya dari dampak lingkungan yang dibuat perusahaan. Inilah meteran kita dalam investigasi ini. Peralatan udah siap. Sekarang waktunya kita cek bukti-bukti di lapangan. Dan disinilah investigasi kita jadi makin seru sekaligus rumit, karena data yang ada itu seolah-olah cerita 2 hal yang beda banget. Coba lihat ini. Di satu sisi ada penelitian yang bilang kalau akuntansi hijau itu resep manjur buat naikin nilai perusahaan. Katanya investor suka, pasar juga responsnya positif. Tapi di sisi lain, ada penelitian yang hasilnya justru kebalikannya. Jadi hijau malah bikin rugi atau bahkan nggak ngaruh sama sekali. Loh, kok bisa dua-duanya bener? Dan ini bukan sekedar opini loh. Data ini beneran dari riset yang kredibel. Sarah dan kawan-kawan di tahun 2025 nemuin ada efek positif yang signifikan. Tapi di tahun yang sama, Haryono dan timnya justru nemuin efek negatif yang signifikan. Terus ada lagi Wahyuni dan Febriansyah yang bilang nggak ada efek apa-apa. Bikin pusing banget kan? Gimana ceritanya para ahli ini lihat data yang mirip, tapi kesimpulannya bisa beda 3 macam begini. Jurnal yang kita bedah ini ngerangkum kebingungan ini dengan pas banget. Saya kutip ya. Hasil penelitian dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Dampak positif, dampak negatif, dan tidak ada efek signifikan. Dengan kata lain, setelah riset bertahun-tahun, dunia akademis itu pada dasarnya bilang, kita nggak tahu pasti. Ini nunjukin betapa dalamnya misteri ini. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi? Apa ada sesuatu yang kelewat dari semua penelitian ini? Pasti ada faktor lain yang bermain di sini. Nah, inilah inti dari teka-teki yang mau kita pecahkan sekarang. Oke, ini dia momen ahanya. Waktunya kita pecahin kontradiksi ini. Ternyata jawabannya itu bukan terletak pada apakah perusahaan itu hijau atau bukan, tapi lebih ke faktor-faktor tersembunyi yang kerja di belakang layar. Poin kuncinya tuh ini, efek dari Go Green itu nggak langsung. Coba deh pikirin gini, apa obat itu efeknya sama di setiap orang? Tentu enggak kan? Tergantung umur, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Nah, sama kayak akuntansi hijau. Efeknya itu tergantung sama seberapa untung sih perusahaannya, gimana pandangan publik, dan bahkan gimana cara kita ngukurnya. Misalnya pakai peringkat POPR, itu loh sistem rating kinerja lingkungan dari pemerintah Indonesia. Faktor-faktor inilah kuncinya. Coba kita bedah satu-satu. Pertama,
profitabilitas. Bayangin deh perusahaan teknologi raksasa yang udah untung gede banget. Mereka gampang aja kan keluarin jutaan dolar buat pasang panel surya atau bikin kampanye marketing hijau. Buat mereka, go green itu investasi yang justru memperkuat citra dan nilai perusahaan. Tapi sebaliknya, buat perusahaan kecil yang lagi berjuang, itu bisa jadi beban biaya. Jadi profit di awal itu sangat nentuin. Selanjutnya, dan ini mungkin yang paling penting, persepsi. Percuma jadi perusahaan paling ijo sedunia kalau nggak ada yang tahu, atau lebih parah, nggak ada yang percaya. Perusahaan bisa aja dapat peringkat teknis paling top, tapi kalau publik masih nganggap mereka itu pencemar, ya nilai finansialnya nggak bakal gerak. Jadi ini bukan cuma soal realita, ini soal reputasi. Ini semua soal legitimasi di mata masyarakat. Oke, kita udah kumpulin semua petunjuk, udah analisis juga faktor-faktor tersembunyinya. Sekarang, ayo kita lihat kesimpulan akhir dari investigasi kita. Apa nih putusan finalnya? Jadi, ini dia kesimpulan akhirnya. Dampaknya ke reputasi? Jelas, secara konsisten positif. Jadi hijau itu hampir selalu bikin perusahaan kelihatan lebih baik di mata publik. Tapi, dampaknya ke nilai perusahaan? Nah, disinilah semuanya jadi rumit. Jawabannya adalah tergantung. Jadi, pesan utama yang bisa kita bawa pulang adalah akuntansi hijau itu alat yang super ampuh buat bangun reputasi dan citra positif. Tapi, ini bukan tongkat sihir yang bisa langsung naikin harga saham perusahaan dalam sekejap. Efek finansialnya itu sangat bersyarat dan tergantung sama banyak faktor lain yang udah kita bahas tadi. Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Suatu saat nanti, apakah investor bakal menilai tujuan atau purpose sebuah perusahaan itu sama pentingnya dengan laba atau profit? Masa depan akuntansi mungkin banget bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu. Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.